Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ila akhiril hadithi atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah telah melimpah curahkan nikmat yang begitu besar kepada kita sehingga sampai saat ini Allah mengumpulkan kita dalam majelis yang mubarakah dalam menjelang salat Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki inti pembahasan dalam khutbah Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan sebuah wasiat yang sangat agung yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, wa iyyakum, demikian pula kepada kalian, yaitu kaum mukminin, kaum muslimin, dengan wasiat yang sama, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berupaya untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang bulan haram, yaitu bulan Rajab khususnya pada saat ini. Apa yang berada di dalam bulan Rajab tersebut dan bagaimana kita mengisi bulan Rajab itu. Allah SWT berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhur, sesungguhnya jumlah bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, jumlah bulan itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim. Kemudian Allah menyebutkan itulah agama yang lurus, di mana di dalam agama ini diakui adanya 4 bulan haram tersebut. Kemudian Allah melanjutkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Kemudian dilanjutkan, waqatilul musyrikina kafah, hendaklah kalian memerangi kaum musyrikin secara keseluruhan. Kapan? Ketika mereka kemudian dizalimi pada bulan-bulan haram tersebut, artinya mereka dibolehkan untuk membela diri mereka. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka telah memusuhi kalian, memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu, di ujung ayat Allah berfirman, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang dikatakan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salasun mutawalliyatun, di antara bulan-bulan haram itu ada 3 bulan haram yang datang berturut-turut. Dzulqa'dah 1, Dzulhijjah 2, wa Muharram 3. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rajab Mudhar, dan Rajab yang diakui oleh Bani Mudhar, yaitu Rajab yang hari ini kita berada di dalamnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab adalah salah satu di antara 4 bulan haram yang telah disebutkan, yang di dalamnya ada kesepakatan para ulama dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara kesepakatan para ulama adalah bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Siapa yang beribadah di antara salah satu di antara bulan-bulan haram tersebut, maka dia akan mendapatkan fadilah amal-amal yang dilipat gandakan, sebagaimana yang dikatakan sahabat Abdullah bin Abbas, yudha'afu fihi al-hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala orang yang melakukan kebaikan di dalamnya. Kesepakatan yang lain adalah siapa yang melakukan dosa di dalam bulan haram ini, maka dia juga akan dilipat gandakan dosa mereka. Sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, pula disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yudha'afu fihi adzam au adzunub fi as-sayyi'at. Orang-orang melakukan keburukan, maka dosa-dosa mereka akan diancam lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang melakukan amalan-amalan di bulan haram, maka ia telah mengisi bulan-bulan haram tersebut dengan kebaikan. Dan bulan Rajab juga disepakati oleh para ulama, fihi al-isti'dad ila Ramadan, merupakan salah satu persiapan di antara persiapan kita menuju bulan Ramadan. Para ulama tidak sepakat tentang hadis yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Namun ketika para ulama tidak menyepakati doa tersebut, ternyata para sahabat radhiyallahu taala anhum memang mereka berdoa. Hanya saja doa-doa yang diinginkan untuk sampai kepada bulan Ramadan tersebut tidaklah secara khusus, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum telah melewati bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal, diriwayatkan kanu yad'unallaha sittata ashhurin an yataqabbalallahu minhum a'malahum. Para sahabat radhiyallahu taala anhum selepas Ramadan memasuki bulan Syawal, mereka memohon kepada Allah supaya Allah menerima amal-amal mereka. Sittata ashhur, dan itu mereka lakukan selama 6 bulan. Wa ba'da sittati ashhur, dan setelah 6 bulan kemudian maka doa mereka berubah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami di bulan Ramadan, ya Allah pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan, karena mereka mengetahui bulan Sya'ban, bulan Rajab ini adalah bagian daripada al-istidad atau persiapan menuju Ramadan yang penuh dengan kemuliaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kesepakatan di antara para ulama bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang keutamaan bulan Rajab. Baik ketika kita melaksanakan amalan-amalan yang biasanya hanya biasa saja, kemudian ketika masuk bulan Rajab ia berupaya untuk meningkatkan amalan-amalan tersebut. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bulan Rajab ini, bahwa para ulama berbeda pendapat apakah ada amalan-amalan khusus yang dilakukan di bulan Rajab ini. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun amalan-amalan khusus di dalam bulan Rajab ini. Ada sebuah riwayat umrah di bulan Rajab, di mana hal itu dikatakan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melaksanakan umrah di bulan Rajab, sehingga sebagian sahabat kemudian melaksanakannya. Namun ini kemudian menjadi perbedaan pendapat karena Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengingkari apa yang difatwakan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma tersebut.
Jamaah yang bilang Allah, di antara hal terpenting di dalam bulan Rajab ini adalah ketika kita berupaya untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan, sholat sunnah kita tingkatkan, bacaan Al-Quran kita tingkatkan, sedekah kita tingkatkan, zikir kita tingkatkan, semua kita lakukan. Maka hal itu sebagaimana dikatakan oleh Abu Kilabah, ada yang mengatakan itu adalah hadis, tapi bukan hadis. Ketika dikatakan qila ma huwa rajabun, apakah bulan Rajab itu? Kemudian dikatakan dalam riwayat itu kana fihi yatarajjabu fihi khairun katsir. Dikatakan Rajab karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak sekali, sangat melimpah. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka Allah akan menyambut kebaikan-kebaikan tersebut dan Allah akan memberikan kebaikan yang lebih besar kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ucapan tersebut yang benar bukanlah hadis, namun ini adalah perkataan seorang tabi'in yang bernama Abu Kilabah. Namun para ulama kemudian melihat seorang tabi'in seperti Abu Kilabah tidak mungkin kemudian mengatakan ucapan-ucapan yang di luar nalar atau di luar daripada apa yang ia pernah dapatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga riwayat tersebut walaupun mauquf, maka ia adalah menjadi riwayat yang sangat terkenal sekali di kalangan kaum muslimin. Namun tidak benar ketika dikatakan bahwasanya riwayat ini adalah sebuah hadis yang marfu atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ia adalah hadis yang mauquf, ya, yang maqtu' maksudnya, yang maqtu' yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'ah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang bulan Rajab, ternyata banyak sekali hadis-hadis yang palsu yang terkait dengan bulan Rajab ini. Namun perlu kita ketahui, banyaknya hadis palsu tentang bulan Rajab tersebut tidak akan menjadikan cacatnya bulan Rajab. Tetap ia adalah bulan yang memiliki keutamaan. Di antaranya adalah ketika dikatakan man shalla, siapa yang melakukan salat ar-raghaib, yaitu salat raghaib, yaitu salat yang dilakukan di malam hari pada malam Jumat pertama di bulan Rajab, kana lahu, maka dikatakan fadilahnya dia akan mendapatkan istana seperti ini dan seperti itu di dalam surga. Maka itu hadis ini adalah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi bahwa hadis itu adalah hadis yang palsu. Kemudian juga disebutkan man shoma fi awwali yaumin min syahri Rajab, siapa yang berpuasa hari pertama di bulan Rajab, kana lahu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa selama 300 tahun. Wa man shoma fi yaumi tsani, dan siapa yang berpuasa pada hari kedua, maka ia seperti berpuasa selama 200 tahun. Wa man shoma fi yaumi tsalits, dan siapa yang berpuasa pada hari ketiga, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 100 tahun. Wa man shoma ba'daha, dan siapa yang berpuasa setelah hari-hari tersebut, maka dia seperti berpuasa setiap bulannya pada satu harinya itu. Maka hadis ini juga dikatakan hadis yang palsu. Dan sangat banyak sekali hadis-hadis yang lain yang kemudian menjelaskan kepalsuan tentang riwayat-riwayat di bulan Rajab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu banyaknya yang mengatakan tentang Rajab ini dengan amalan ini dan amalan itu, kemudian tidak ada penyandarannya, namun tetap kesepakatan para ulama bahwa siapapun yang melakukan amalan-amalan secara umum di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan fadilah pahala yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Selanjutnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan dan mengizinkan kita untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, karena sesungguhnya waktu yang Allah berikan kepada kita itu akan dihisab kelak. Sebagaimana disebutkan Imam Hasan Al-Basri, asyaddun nasi hisaban
Manusia yang paling berat hisabnya kelak pada hari kiamat adalah mereka yang banyak membuang waktunya begitu saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Aqimis shalah. Istaqim wa ta'dilu, mohon dirapatkan diluruskan safnya. Untuk saf depan mohon diisi kemudian disambung belakangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu sholatal muwaddi." Salatlah, salat ini adalah salat perpisahan, salat yang terakhir untuk kalian. Istaqim wa ta'dilu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin.
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.